Banyak orang bilang kamu butuh ribuan dolar buat mulai investasi kripto. Tapi gimana kalau gue bilang cuma dengan $100 kamu udah bisa bangun portofolio kripto yang aman dan masuk akal di tahun 2025? Yes, cukup satu lembar $100, asal tahu cara mainnya. Tapi hati-hati bro, kripto bukan tempat buat orang nekat atau asal tebak. Pasar ini kejam kalau kamu nggak punya strategi. Di video ini, gue bakal tunjukin step by step cara bangun portofolio kripto yang aman dengan modal di bawah $100. Cocok buat pemula, tapi juga make sense buat yang udah ngerti dasar-dasarnya. Kita bakal bahas diversifikasi, pemilihan aset, platform yang terpercaya, dan cara ngejaga aset kamu dari ancaman hacker dan scam. Ingat, tujuan kita bukan jadi kaya dalam semalam, tapi survive dan bertumbuh di tengah market yang gila ini. 1. Pahami tujuan dan risiko. Pertama-tama, kamu harus tahu dulu, kenapa kamu mau investasi kripto? Buat jangka panjang? Buat belajar? Buat FOMO karena teman lu cuan? Ini penting, karena tujuan lu bakal nentuin gimana kamu milih aset, berapa lama tahan, dan berapa besar risiko yang siap kamu tanggung. Ingat, jangan pernah invest lebih dari yang kamu siap kehilangan. Kripto itu volatil. Harga bisa naik 50% dalam sehari, tapi juga bisa turun 80% dalam seminggu. 2. Prinsip diversifikasi. Jangan taruh telur di satu keranjang. Dengan $100, kamu nggak bisa borong semua, tapi kamu bisa pecah modal itu ke beberapa tipe aset. Contohnya, 50% ke aset besar dan stabil kayak Bitcoin atau Ethereum. Ini adalah blue chipnya dunia kripto. 30% ke altcoin kuat seperti Solana, proyek yang punya ekosistem jelas dan dukungan developer aktif. 2% sisanya bisa kamu masukin ke stablecoin seperti USDT atau USDC buat jaga likuiditas dan menghindari fluktuasi brutal. Dengan alokasi ini, kamu nyebar risiko, tapi tetap punya potensi pertumbuhan. Jangan sekali-kali taruh 100% uang kamu ke meme coin atau token hype tanpa fundamental. Itu sama aja judi, bukan investasi. 3. Pilih proyek yang terbukti dan punya fungsi jelas. Jangan cuma lihat koin yang lagi trending di TikTok. Cari proyek yang udah terbukti, punya white paper jelas, developernya aktif, ada use case nyata, bukan cuma community based tanpa arah. Contoh yang aman, Ethereum sebagai fondasi DeFi dan NFT, atau Chainlink sebagai jembatan data dunia nyata ke smart contract. Lihat juga market cap, volume perdagangan, dan audit keamanan proyek itu. Kalau developernya anonim dan nggak ada update dari tahun lalu, skip aja. 4. Gunakan platform yang terpercaya dan aman. Beli aset kamu lewat exchange besar seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Jangan pakai exchange yang nggak jelas cuma karena fee-nya lebih murah. Banyak kasus orang kehilangan semua aset karena platformnya kena hack atau kabur bawa duit user. Setelah beli, jangan biarkan kripto kamu mengendap di exchange. Pindahkan ke wallet pribadi yang aman, seperti Trust Wallet atau Ledger. Hardware wallet kalau kamu punya budget lebih. 5. Aktifkan keamanan maksimal. Ini bagian yang sering dilupain pemula, security. Aktifin 2FA, Two-Factor Authentication, buat semua akun. Jangan asal klik link dari email atau DM Telegram. Jangan pernah sebar seed phrase atau private key kamu ke siapapun. Lu bisa jadi korban phishing cuma dalam hitungan detik. Dan sekali hilang, nggak ada customer service yang bisa bantu balikin aset lu. 6. Sabar, konsisten, dan pantau perkembangan. Jangan berharap portofolio kamu meledak dalam 1 bulan. Kripto butuh kesabaran dan disiplin. Gunakan tools seperti CoinMarketCap atau CryptoPanic buat update berita dan performa koin kamu. Cek portofolio kamu sebulan sekali, bukan tiap 5 menit. Dan kalau bisa, tambah investasi kecil-kecilan secara rutin. Dollar cost averaging, DCA, lebih aman daripada all-in sekali doang. Jadi kesimpulannya, bangun portofolio kripto itu bukan soal modal gede, tapi soal strategi dan mindset. Dengan $100 aja, kamu bisa mulai asalkan kamu diversifikasi dengan bijak, pilih proyek yang jelas, jaga keamanan, dan punya kesabaran. Kripto bukan tiket cepat kaya,
Tapi kalau kamu mainnya benar, ini bisa jadi alat buat bangun kebebasan finansial dalam jangka panjang. Jadi sekarang, pertanyaannya cuma satu. Kamu mau jadi penonton atau jadi pemain? Itu saja untuk video kali ini. Semoga membantu kalian untuk dapat memulai investasi di kripto. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, dan terima kasih.